harus mau tidak mau ya harus dibilas. Nah, bilasnya bagaimana? Dibilasnya itu sampai tidak ada baunya deterjen di kain ini. Kok bisa? Ya karena deterjen ini sudah tercampur dengan najis yang tadi itu. Dengan najisnya kain karena sudah dicampur jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya atau tutorialnya mencuci pakaian dengan benar. Karena ketika pakaian itu digunakan untuk sarana ibadah, digunakan untuk ibadah sholat misalkan, yang mensyaratkan harus suci, maka tentunya tidak cukup hanya bersih dari noda, tetapi yang tidak kalah penting ialah harus suci dari najis. Nah, ketika berkaitan dengan taharah, bersuci, menghilangkan najis, maka tentunya ini membutuhkan kajian hukum secara khusus agar bisa betul-betul bisa dipahami praktiknya seperti apa, karena di masyarakat tidak jarang kita temukan pakaian itu yang penting bisa harum, ya, penting nodanya bisa hilang dan harum. Masalah nanti suci dan tidaknya ini sepertinya ada di nomor belakangan. Nah, di kesempatan ini saya akan membagikan nanti bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Tentunya sesuai dengan hukum-hukum yang telah disampaikan oleh para ulama salaf melalui kitab-kitab mutabarahnya. Oke, biar tidak panjang lebar, langsung kita simak bagaimana caranya atau tutorial mencuci pakaian dengan benar. Para pemirsa, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mencuci dengan benar versi ulama Syafi'iyah, ya, versi ulama Syafi'iyah. Di sini ada dua bak, yang satunya besar, yang satunya kecil. Ya. Jadi kalau ini diisi air meskipun full, statusnya airnya tetap airnya kurang dari 2 gula. Apalagi yang kecil, yang besar saja kurang dari 2 gula, apalagi yang kecil. Tapi saya pakainya yang kecil saja biar lebih mudah untuk mempraktekannya. Biar yang besar saya singkirkan dulu biar tidak menyala. Nah, ini air suci menyucikan, ya. Air mutlak ini, tidak tercampur apa-apa. Nah, kemudian yang sebelah ini airnya air yang suci menyucikan, kemudian saya campur dengan deterjen, dengan rinso, suklin dan kawan-kawannya lah. Pokoknya ini sudah berubah kan warnanya karena sudah saya campur dengan dengan rinso, dengan suklin, tahu itu apa itu namanya saya lupa. Nah, kemudian sebelum saya mempraktekkan mencuci pakaian yang benar, saya mau menganalisa dulu orang yang pada umumnya mencuci pakaian. Biasanya pakai yang ini dulu, dikasih deterjen, dikasih air, kemudian dikasih deterjen, ini susukin atau semacamnya. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah air yang bisa menghilangkan najis itu ialah air mutlak, ya. Ialah air mutlak, bukan air yang sudah tercampur dengan benda lain. Kalau sudah tercampur seperti ini namanya air mukhalid, ini air tercampur dengan sesuatu yang lain, sehingga air ini tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Ini tidak bisa untuk menghilangkan najis. Sehingga semestinya yang harus dilakukan ialah dihilangkan dulu najisnya, dibersihkan dulu najisnya sesuai dengan hukum syar'i. Nah, kalau sudah suci ya, baru kemudian tidak apa-apa, karena ini bukan untuk menghilangkan najis air seperti ini. Air ini cuma untuk biar pakaian menjadi harum.
noda pakaian hilang, seperti misalkan noda-noda yang bukan najis seperti bekas makanan atau sejenisnya. Itu cuma untuk membuat harum, bukan untuk menghilangkan najis yang ada di pakaian, bukan. Kalau sudah campur dengan deterjen seperti ini. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini? Nah, kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini, kemudian kain ini dimasukkan ke dalam seperti itu, misalkan ya sudah diucek-ucek lah. Nah, maka ya harus dibilas kain ini. Ya. Kan ini najis. Ya, ini najis, air kurang 2 kullah, sudah kurang dari 2 kullah, airnya mukhalid lagi. Ya, jadi sudah najis semuanya ini. Kalau sudah najis ini, maka ya harus mau tidak mau ya harus dibilas. Nah, bilasnya bagaimana? Dibilasnya itu sampai tidak ada baunya deterjen di kain ini. Kok bisa? Ya karena deterjen ini sudah tercampur dengan najis yang tadi itu. Dengan najisnya kain karena sudah dicampur jadi satu. Makanya bilas sampai sabunnya tidak berbau, sampai kain ini tidak berbau sabun lagi. Ini resikonya kalau cara mencuci seperti ini, ya. Ya, kalau misalkan dibilas ya, misalkan contoh dibilas seperti ini terus, ya dibilas dengan air yang suci ya. Yang suci misalkan ini contoh saja, dibilas seperti terus dibilas, tapi kainnya masih ada bau sabun. Nah, berarti masih ada najis. Kenapa ya? Karena sabun sudah terkontaminasi dengan najis. Ya, karena sudah dijadikan jadi satu yang tadi itu. Ya, sehingga ya harus mau tidak mau ya harus dibilas banyak ya dengan bilasan yang sangat banyak sekali biar sabunnya betul-betul bisa hilang. Biar baunya bisa betul-betul bisa hilang. Ya minimal mengurangilah ya. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini bagaimana? Ya sudah, untuk besok-besoknya jangan dilakukan cara seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara yang benar? Saya singkirkan ini dulu. Ini cara yang benar. Ini loh air suci menyucikan. Ini yang bisa menghilangkan najis. Bukan air yang sudah tercampur dengan benda lain, bukan air mukhalid. Tapi ini loh, ma'ul mutlak ini loh yang bisa menghilangkan najis. Ini kalau tidak tercampur dengan apa-apa seperti ini najis kayaknya. Caranya bagaimana? Cara yang paling aman yang pertama ialah jangan dicelupkan ke sini. Jangan dicelupkan. Bagaimana? Dituangkan seperti dialirkan, dibilas terus seperti itu sampai hilang. Ya, pakai keran itu kan bagus ya, pakai ada keran yang pakai keran itu tinggal kainnya tinggal diucap sambil diucap-ucap seperti itu ya, disiram terus. Saya contohkan seperti inilah. Kalau ini memang di sini ada najisnya ya, nah, ya siram di sini. Terus dan seterusnya. Kalau ini sudah bersih, nodanya sudah hilang, ya sudah ainun najisnya sudah hilang, ya sudah suci. Kalau sudah suci bagaimana? Kalau misalkan dimasukkan ke yang tadi itu, ke bagian yang ada deterjennya, ini. Jadi begini ya, air yang tercampur dengan deterjen itu tidak najis, suci, tapi tidak bisa menyucikan. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi airnya suci. Anda tercampur dengan deterjen, bukan tercampur dengan benda najis. Kalau kain yang suci, langsung dicelupkan ke deterjen, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi seperti itu. Jadi ini dibilas bersih, pakai keran ya seperti ini lebih bagus. Nah kemudian ini yang paling aman seperti itu. Kalau sudah suci ya enak, tinggal dicelup ke deterjen ke apa ya sudah apa-apa. Nah, bagaimana kalau misalkan kain ini dimasukkan ke air yang kurang 2 kullah seperti ini? Maka menurut mayoritas ulama, ya, pakaian kain ini tetap mutanajis. Bahkan jika dicampur dengan pakaian-pakaian yang lain, maka menjadi najis semuanya. Ya. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama syaratnya itu harus warid airnya itu, mendatangkan air yang datang ke kain. Jadi disiramkan seperti itu.
Jadi syaratnya itu kalau air sedikit, ini kan air sedikit. Kalau misalkan ini ada airnya, nah, dituangkan. Ini yang benar, ini namanya warid seperti ini. Mendatangkan air ke tempat najis. Nah, seperti itu sebenarnya. Bukan benda najis datang ke air yang kurang 2 kullah. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini, malah najis semua di sini. Kan tercampur najis. Karena air sedikit itu, air najis itu ialah air sedikit yang kejatuhan najis. Meskipun tidak berubah salah satu sifatnya, meskipun tidak berubah ahadu awsafi seperti itu, meskipun tidak berubah salah satu sifatnya, hukumnya najis. Ini menurut qaul ashah, ya, pendapat yang paling benar. Nah, memang ada dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i itu Imam Ibnu Suraij. Imam Ibnu Suraij berpendapat, ya, bentar. Imam Ibnu Suraij itu berpendapat bahwasanya tidak mensyaratkan air itu harus warid, tidak mensyaratkan air sedikit datang ke benda najis, tidak harus. Cukup ada tujuan menghilangkan najis. Ya, ini air mutlak, ya, air mutlak lah. Ini air mutlak, air sedikit, kemudian ini kain najis, kemudian dicelupkan seperti ini. Nah, ada tujuan menghilangkan najis, maka katanya salah satu pendapat ulama Syafi'i, Imam Ibnu Suraij ini cukup bisa suci. Dibeginikan saja. Sudah ada tujuan, karena katanya ulama, katanya pendapatnya beliau tidak membedakan baik itu didatangkan, sama saja lah, mau didatangkan mau yang warid ataupun tidak. Ini kalau seperti ini kan maurud seperti ini, ya. Jadi ini Imam Ibnu Suraij seperti ya sudah suci. Nah, selama tidak terjadi perubahan pada air tersebut, ya. Jadi keterangan ini bisa dilihat dalam kalam kitab Mu'tabar Syafi'iyah seperti Bunil Muhtaj, kemudian di syarahnya Al-Muhadzab, kitab Al-Majmu' karangan Al-Alamah Imam Nawawi, itu ada keterangannya. Jadi ini mengikuti Imam Ibnu Suraij, ya. Jadi ini pendapat yang yang berbeda dengan pendapat yang muqabil ashah ini. Pendapat yang berbeda dengan kebalikan dari pendapat yang paling benar, yang ashah. Karena menurut mayoritas ulama seperti ini dapat malah najis semua. Tapi menurut Imam Ibnu Suraij seperti ini tidak apa-apa, suci. Nah, kalau yang biasa pakai seperti ini ya sudah terlanjur. Kalau untuk selanjutnya lebih baik mengikuti ulama, mayoritas ulama sebagai bentuk ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian. Lebih-lebih digunakan untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 fardhu 5 waktu seperti itu. Jadi ya seperti ini caranya. Ini kalau tidak tercampur dengan deterjen seperti ini, karena memang kalau campur dengan deterjen, ini ada deterjennya, tidak ada ulama Syafi'iyah yang bisa menganggap itu suci, karena ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya air yang bisa menghilangkan najis itu ya air mutlak, bukan air yang sudah tercampur, yang mukhalid dengan benda yang lain seperti itu. Jadi jika ada yang belum dipahami, ya bisa ditanyakan di kolom komentar, atau ada muskilah lain ditanyakan di kolom komentar. Demikian tutorial atau cara mencuci pakaian dengan benar, ya paling tidak bisa mengetahui ilmunya lah, ya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk para ibu-ibu, para emak-emak yang memang memiliki rutinitas mencuci baju seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.